Selamat malam, saya Gregorius Realinoliga Suryaatmojo dengan NPM 193040 saat ini berada di semester 7 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peranan Keluarga dalam Relasi dengan Masyarakat di Masa Pandemi. Adapun topik pembahasan yang akan saya presentasikan yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan penelitian. Bab 2 berisi kajian teori yang berkaitan dengan pendahuluan dan rumusan masalah. Lalu, bab 3 berisi metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini berisi metode yang akan saya lakukan dan saya gunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Dan yang terakhir, daftar pustaka, di mana di sini berisi rangkuman sumber-sumber referensi yang saya gunakan untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian saya. Pendahuluan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Tanpa adanya keluarga, masyarakat tidak akan terbentuk. Masyarakat dan keluarga memiliki hubungan yang erat, karena keluarga dan masyarakat saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam Gereja Katolik, keluarga mempunyai ikatan vital dan organis dengan masyarakat, karena menjadi dasarnya, dan terus-menerus mengembangkan melalui peranan pengabdian kepada kehidupan. Dalam pangkuan keluargalah para warga masyarakat dilahirkan. Di situ pula mereka menemukan gelanggang latihan pertama bagi keutamaan-keutamaan sosial yang merupakan prinsip penjiwaan untuk kehidupan serta pengembangan masyarakat sendiri. Begitulah keluarga sama sekali tidak terkurung dalam dirinya, melainkan menurut hakikat serta panggilannya terbuka bagi keluarga-keluarga lain dan bagi masyarakat, serta menjalankan peranan sosialnya. Oleh karena itu, menghadapi masyarakat yang ada resikonya, makin kehilangan sifat manusiawinya dan serba diatur segalanya, dan karena itu menjadi tidak manusiawi dan menjadikan orang tidak manusiawi pula. Dengan akibat-akibat negatifnya berupa sekian banyak bentuk pelarian, misalnya alkohol, narkotika, bahkan terorisme. Keluarga memang mempunyai dan tetap masih menjadi sumber daya kekuatan yang mampu meningkatkan manusia dari keadaannya tak bernama menjadi orang yang bernama. Kesadarannya akan martabat pribadinya memperkayanya dengan perkemanusiaan yang mendalam dan kaca aktif, menempatkannya dengan segala keunikan serta kekhususannya dalam tata susunan masyarakat. Dunia saat ini masih mengalami dampak buruk yang ditimbulkan dari virus COVID-19, di mana salah satu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok yang dulunya sangat dekat dan bebas untuk saling berkomunikasi. Hingga saat ini semua orang harus bisa menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan yang bersih, di mana yang dulunya semua orang bebas melakukan aktivitas di luar rumah dan saling berkomunikasi secara dekat dan leluasa. Pandemi ini berpengaruh
terhadap proses transportasi, wirausahawan, dan bahkan para pedagang kaki lima. Namun, hal lain yang dipengaruhi adalah relasi komunikasi antara keluarga dengan masyarakat, di mana masa yang normal keluarga berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh lembaga masyarakat, dan sebaliknya lembaga masyarakat membantu persoalan yang terjadi dalam keluarga, seperti contohnya keluarga yang berduka, di mana dulunya masyarakat dengan bebas bergabung dalam berdoa, namun saat adanya pandemi, semuanya serba terbatas, termasuk orang-orang yang ingin mendoakan dan menguatkan keluarga yang berduka. Hanya bisa melihat dari kejauhan, bahkan hanya melalui telepon saja, sehingga dapat dilihat bahwa hubungan atau relasi komunikasi antara keluarga dengan masyarakat menjadi renggang akibat pandemi tersebut. Adapun rumusan masalah terkait dengan karya ilmiah ini adalah: yang pertama, apakah keluarga menyadari akan dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 bagi relasi antara keluarga dengan masyarakat? Kedua, mengapa pandemi COVID-19 merupakan salah satu dampak dari merenggangnya relasi antara keluarga dengan masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara keluarga dalam menyikapi permasalahan tersebut akibat dari pandemi ini? Dan yang terakhir, bagaimana keluarga mencari solusi agar relasi atau hubungan antara keluarga dengan masyarakat tidak menjadi memburuk. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan, yang pertama, memperoleh gambaran tentang kesadaran mengenai dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 terhadap relasi antara keluarga dengan masyarakat. Yang kedua, mengetahui mengenai pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu penyebab dari merenggangnya relasi keluarga dengan masyarakat. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana cara keluarga menyikapi serta mencari solusi dalam merenggangnya relasi mereka dengan masyarakat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Bab 2. Kajian teori. Keluarga menurut dokumen gereja. Pernikahan dan keluarga dibentuk oleh suatu relasinya yang bersifat kompleks antar pribadi-pribadi. Artinya, hidup sebagai suami istri, kebapaan dan keibuan, hubungan dengan anak-anak, dan mengutamakan persaudaraan. Melalui relasi-relasi itu, setiap anggota diintegrasikan ke dalam keluarga manusia. Dan keluarga Allah, yakni gereja, menurut dokumen Familiaris Consortio, artikel 15. Pada dasarnya, cinta kasih merupakan kekuatan keluarga yang utama. Karena tanpa cinta kasih, keluarga tidak akan mengalami atau merasakan suatu kesatuan dan keharmonisan dalam hidup dan tidak berkembang, serta tidak dapat menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi. Familiaris Consortio, artikel 15. Keluarga yang dibangun atas dasar persekutuan ialah yang dijalin dan berkembang antara suami istri berdasarkan perjanjian pernikahan pria dan wanita. Mereka dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam persekutuan mereka melalui kesetiaan dari hari ke hari.
terhadap janji pernikahan mereka untuk saling menyerahkan diri seutuhnya. Familiaris Consortio artikel 19. Persekutuan suami istri berakar dalam sifat saling melengkapi secara alamiah yang terdapat antara pria dan wanita dan makin dikukuhkan oleh kerelaan pribadi suami istri untuk bersama-sama melaksanakan seluruh rencana hidup mereka, saling berbagi apa yang mereka miliki dan seluruh rencana hidup mereka. Karunia Roh Kudus menjadi perintah seumur hidup bagi suami istri, sekaligus juga menjadi daya kekuatan yang mendorong sehingga setiap hari mereka maju menuju persatuan yang makin kaya antar mereka di segala taraf, tubuh, watak, perangai, hati, budi, dan kehendak serta jiwa. Berikutnya, keluarga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund, pada dasarnya keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. Bahwa menurut beliau, keluarga merupakan manifestasi daripada dorongan seksual sehingga landasan keluarga itu adalah kehidupan seksual suami istri. Maka dapat dipahami bahwa pengertian keluarga adalah sekumpulan orang atau rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Yang kedua, menurut Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Menurut Bailon dan Maclaya, keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Bab 2 kajian teori yang berikutnya menurut Narwoko dan Suryanto. Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau peranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Berikutnya adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap keluarga. Dampak dari pandemi COVID-19 telah meluas dan secara tidak proporsional mempengaruhi segmen populasi yang rentan, termasuk anak-anak dan keluarga mereka. The impact of COVID-19 of the wealth of the household with children. Dampak COVID-19 pada kesejahteraan rumah tangga dengan anak-anak. Laporan bersama Bank Dunia dan UNICEF menyajikan temuan dari data survei telepon frekuensi tinggi yang dikumpulkan di 35 negara. Analisis tersebut mengidentifikasi dampak krisis terhadap rumah tangga tanpa dan dengan sedikit atau banyak anak, baik yang terfokus pada dampak awal pada tahun 2020 maupun evolusi selanjutnya dan dampak ini.
analisis kerawanan pangan, program pelindungan sosial dan akses ke pendidikan menyoroti pentingnya menempatkan anak-anak dalam kemiskinan dan keluarga mereka sebagai agenda utama dalam upaya tanggap dan pemulihan COVID-19. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen atau juga dengan wawancara terbuka, mendapatkan data berupa deskripsi, pendapat dari responden ataupun hasil catatan lainnya lapangan. Dan yang terakhir, adapun daftar pustaka yang saya gunakan. Yang pertama, dokumen Familiaris Consortio. Yang kedua, saya mengambil dari artikel yang berada di Google. Dan demikianlah hasil presentasi yang saya berikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.